Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mustafa, NIM 1314230112, kelas 1A Manajemen Pendidikan, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan anak. Perkembangan anak masa prasekolah. Anak prasekolah adalah anak yang berusia antara usia 3 sampai 6 tahun serta biasanya sudah mulai mengikuti program prasekolah. Menurut Dwi 2015 mengemukakan ciri-ciri anak usia prasekolah meliputi aspek fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak. Ciri fisik anak prasekolah: yang pertama, anak prasekolah umumnya aktif. Yang kedua, setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang cukup. Yang ketiga, otot-otot besar pada anak prasekolah lebih berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan. Yang keempat, anak-anak masih sering mengalami kesulitan apabila harus memfokuskan pandangannya pada objek-objek yang kecil ukurannya. Itulah sebabnya koordinasi tangan masih kurang sempurna. Yang kelima, walaupun tubuh anak lentur, tetapi tengkorak kepala yang melindungi otak masih lunak. Walaupun anak laki-laki lebih besar, anak perempuan lebih terampil dalam tugas yang bersifat praktis. Ciri sosial anak prasekolah. Yang pertama, umumnya anak pada tahap ini memiliki 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat itu cepat berganti. Mereka umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial. Mereka mau bermain dengan teman. Yang kedua, kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisasi secara baik. Oleh karena kelompok tersebut cepat berganti-ganti. Yang ketiga, anak lebih mudah sering bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar. Ciri emosional anak prasekolah. Yang pertama, anak TK cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. Yang kedua, iri hati pada anak prasekolah sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan perhatian guru. Yang kedua, jenis program pendidikan untuk masa anak-anak awal. Pengertian masa anak-anak. Masa anak-anak menurut Harlock, masa anak-anak awal disebut juga problem karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut, keras kepala, sedangkan para pendidik menyebut masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Rentan usia anak-anak. Masa ini terbagi menjadi 2 fase. Harlock 1990. Yang pertama, masa anak-anak awal, yaitu dari 2 sampai 6 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak akhir, yaitu dari 6 sampai 12 tahun. Tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Tugas perkembangan kanak-kanak awal menurut Harvey Grant atau Harlock 1950 adalah: 1. Belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Yang kedua, belajar membedakan benar dan salah dalam hubungannya dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. Yang ketiga, belajar mengembangkan hati nurani. Yang keempat, belajar memberi dan menerima kasih sayang. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Perkembangan motorik dibedakan menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar ialah bagian dari aktivitas motorik yang mencangkup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkap, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Yang kedua, motorik halus ialah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerak otot-otot kecil, seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari dan menulis. Perkembangan kognitif masa kanak-kanak. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik, maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Kesimpulannya yaitu perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan fisik, motorik, dan kemampuan bahasa. Sedangkan perkembangan bahasa sangat penting karena dengan menguasainya, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.